hu ahad, hu ahad. Ya Fatah ya Razzaq, ya Fatah ya Razzaq, ya Rahim, ya Rahim, ya Fatah ya
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusallimuna biha wa auladana wa amwalana wa jami'al muslimin wa tasiruna biha wa ilmana wa ma'rifatana min yawmina hadha ila yaumil jazaa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemesraan kita makin mesra, berhubungan dan terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Nabi SAW mendoakan kita dan menyertai perjalanan hidup kita sampai akhir hayat kita di alam barzah dan akhirat kelak. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW di dunia, di barzah dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, laulal aqdar lima aratta da'awa al-qajibah. Andaikan engkau tidak mengetahui tentang takdir Allah itu, atau andaikan takdir Allah itu tidak ada dalam hidupmu, lima aratta da'al qajibah, bagaimana mungkin engkau tahu tentang kedustaan dalam hidup ini? Betul saja, takdir itu sangat baik sesungguhnya pada hidup kita. Bukan justru seperti orang mengatakan takdir itu adalah kejam. Apalagi kadang orang-orang yang menderita kesusahan kadang-kadang bisa berkata takdir itu adalah kejam, takdir itu adalah menyakitkan hati. Orang-orang putus cinta berkata mungkin takdir itu kejam. Begitulah keadaan mereka. Ketika Allah menahan hajat mereka terkabul, hati mereka pun menjadi sempit. Bahkan mereka menuduh takdir itu adalah kejam bagi kehidupan ini. Saudara-saudara sekalian, ketahuilah takdir itu sangat baik sekali bagi hidup kita. Mungkin Anda pernah mengenal dan mengingat kisah bagaimana penjajah menjajah negeri kita, bangsa Indonesia ini. Dulu bangsa Indonesia kita ini dijajah oleh Belanda. Tahun-tahun itu sebelum abad 18, 17, abad 14 di barat ditemukan senjata. Sehingga akibat senjata itu ditemukan di seluruh negeri-negeri muslim kebanyakan itu dijajah karena orang-orang barat memiliki senjata ketika itu. Sehingga orang-orang muslim yang hanya memiliki pedang, apalagi di Indonesia hanya bambu, dijajah oleh mereka. Coba bayangkan, kenapa mereka menjajah? Karena sifat manusia itu sudah ada sifat pujur, sifat yang buruk, sifat yang ingin menguasai semua orang. Maka jikalau tidak ada takdir, itu adalah takdir betul, tetapi juga jikalau tidak Allah mengatur kita ini terus-menerus jajah menjajah. Orang Indonesia juga
ketika mereka menemukan senjata, kalau tidak dibatasi Allah dengan takdir, pasti dia menjajah negara lain. Maka akhirnya dunia ini, karena sifat manusia itu ingin menguasai semuanya, maka akhirnya jajah menjajah. Paling tidak kita Indonesia balas dendam dulu dengan Belanda, ya enggak? Balas dendam, menjajah lagi Belanda. Akhirnya begitu terus hidupnya, enggak habis-habisnya. Persis seperti film kungfu kah di, iyalah guru lah, film kungfu ya lah, balas dendam, balas. Tapi Allah mengatur kekuatan takdirnya. Indonesia kemudian dijajah oleh, datang lagi Jepang terjadi perseteruan dengan Belanda, konflik, Belanda kalah, akhirnya kita dengan Jepang, akhirnya Jepang kalah karena oleh Amerika, ya kan? Akhirnya Jepang meninggalkan dan kita dapat merdeka. Datang sekutu, kita melawan sekutu dan kita menang karena ada pengalaman. Semua itu kita menang semata-mata juga karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat tersenyum, hari ini kita bisa melihat kerabat-kerabat kita di mana saja. Zaman teknologi sekarang ada video call macam-macam. Semua itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka indah sekali hidup ini, adanya takdir itu. Maha agung Allah. Tahun-tahun 80-an banyak sekali para penulis-penulis di buku itu mengkhawatirkan umat Islam karena pengaruh umat Islam itu jauh dengan teknologi, keterlambatan umat Islam terhadap teknologi, kemudian sebahagian juga karena akhlak yang buruk, maka orang memperkirakan Islam akan dijauhi oleh orang lain. Bahkan yang paling sulit waktu itu terjadi bom tahun berapa guru? Nah, bom tahun 2000, tahun berapa? 2011 ke berapa? Ada bom di mana? Di luar negeri ya, di Amerika atau di mana ya? Lupa sudah kita ya. Mungkin agak lama ya. Mengakibatkan umat Islam dituduh sebagai teroris. Siapa mengira justru peristiwa itu kita diberondong dengan bahasa kita adalah umat Islam yang sangat buruk akhlaknya, itu kan? Tapi belakangan justru akibat serangan teroris itu orang-orang Barat sekarang banyak mempelajari Islam dan mereka masuk Islam. Umat Islam jumlahnya di dunia bertambah terus, subhanallah. Semua ini adalah Allah yang mengatur takdirnya, bukan kekuasaan, bahkan kekuatan umat Islam itu sendiri, subhanallah. Saya ingin hanya mengetengahkan, janganlah kita merasa berbangga-bangga seolah-olah kitalah manusia yang mendakwahkan Islam ini kemana-mana. Sesungguhnya semua itu ada barisan takdir, tirai-tirai takdir Allah yang menjadikan Islam ini menjadikan dianut oleh banyak manusia, subhanallah. Itulah firman Tuhan, ijaja anasrullah wal fath. Apabila pertolongan Allah itu datang, maka akan terjadilah kemenangan, kesuksesan. Semua ini semata-mata adalah kehendak takdir Allah Subhanahu wa taala. 2. Ketika kita melihat hidup ini adanya kekuatan takdir, kita tidak perlu lagi iri dengki dengan orang kaya di sebelah kita. Siapapun kaya berhak, karena ternyata kaya itu memang takdir Allah Subhanahu wa taala yang sangat berpengaruh pada diri orang itu. Ya kah? Kalau tidak, pasti orang-orang pintar yang kaya. Nyatanya tidak semua orang kaya adalah orang-orang pintar. Nyatanya yang miskin juga ada orang pintar. Begitu kan? Apakah orang yang pandai berusaha? Belum tentu. Ada juga orang kaya tidak pandai berusaha. Kenapa? Dapat duit orang warisan. Jadi orang kaya ya kan? Ya meskipun jarang mungkin lah, tapi itulah kekuatan takdir. Ada orang yang rajin bekerja, dia tidak kaya. Contohnya tukang beca, ya kan? Dari pagi sampai sore keringatnya keluar, ya lah, peluh jagung. Berapa dihasilkannya? Mungkin 50.000, 100.000. Ada orang duduk saja santai dapat 1 miliar. Apa kabar? Ini menunjukkan orang yang kuat
tidak mesti dia akan menjadi kaya, tetapi ternyata ada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan tidak ada takdir, tidak ada kebohongan itu terungkap. Kebohongan itu apa? Maksudnya adalah kita akan keliru memahami alam semesta ini, sehingga kita akan terus-menerus lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inda tujaribu tabayyanal jawahir. Semua itu ada tes ujinya. Ada tes ujinya. Manusia itu kalau tidak teruji, kalau tidak sekolah, dia tidak teruji. Ya enggak? Ada alam semesta ini, ada bencana, tidak teruji manusia tanpa ada bencana. Ya enggak? Sekarang orang kalau tidak teruji, palsu dan asli akan gabung. Ya lah. Nah, minyak aja, minyak kah? Kalau tidak dulu kita ribut minyak campur minyak gas. Ya enggak? Nggak bisa lagi membedakan minyak gas. Sekarang kan bensin dah, ya lah, ya lah Guru. Begitu minyak gas naik harganya, nggak ada lagi orang campur dengan minyak gas. Nah, ini kan, maka takdir Allah itu adalah tes uji sehingga kita mengetahui kebohongan itu. Kalau nang bekerja di batu bara, adakah bekerja batu bara? Ya lah, ada tes labnya kah? Yalah, ada labnya yang lah, ini sekian kalorinya, sekian. Kalau tidak ada begitu bagaimana? Nah, ribut orang, bisa rugi terus orang usaha. Subhanallah, indah sekali Allah ini menciptakan. Dan itu diikuti manusia tanpa sadar. Ketika Allah menciptakan burung-burung yang indah bisa terbang ke sana kemari, kita menciptakan pesawat. Kita bisa menciptakan pesawat, itu juga takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya Allah. Sehingga manusia harusnya kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sehnya ankir ala nafsika inkaruha ala alal haqi aja wajala. Karena itu ingkarilah nafsu-nafsu yang angkara murka pada dirimu itu, karena dia akan menjadikan angkara murkamu atau ingkarmu kepada Allah aja wajalla. Nah, di dalam diri kita ini ada daya ingkar. Kalau tidak ada takdir, kita ini mengingkari semua kepada Allah. Ya enggak? Banjir, wah ini gara-gara batu bara nih, ya kan? Nah, padahal dari dulu belum ada orang kerja batu bara sudah banjir aja kita, iyalah. Nah, ya bukan berarti salah teori-teori itu, ini supaya kita ingat dengan Allah ini, supaya kita menyadari bahwa Allah itu aktif berperan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menyadari ini. Kalau tidak, Allah timpakan terus bencana kepada kita supaya kita sadar sesungguhnya Allah Maha Kuasa. Kenapa bencana itu datang? Karena kita tidak menyadari kekuasaan Allah aktif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di antaranya engkau akan mengingkari Tuhanmu kalau tidak ada bencana itu. Maka bencana itu selalu ada. Berusaha, berdagang, berjualan, maulah kita memikirkan untung aja terus. Jualan sayur pastilah untung terus. Nang pasti untung itu berjualan pais itu pasti untung lah, ujungnya kelihatan. Ya Pak. Nah, resiko orang berjualan itu bisa juga kalah. Makanya kalau perusahaan-perusahaan yang sudah hebat itu dia sudah memikirkan resiko-resikonya, negatifnya apa, ini apa. Kalau kita jualan apa, beras, bisa saja rugi. Pas terjual beras naik kita tidak tahu. Pas habis beras kita, payu benar aja aku penjualan jadi payu habis membeli beras tidak bisa kita membeli beras lagi. Kenapa? Uang kita kurang. Ya kan? Nah, inilah keadaannya. Teruskan sedikit. Ija kunta munkaran ala nafsika qadarta alal ingkari ala ghairika. Padahal. Jahan. Ija kunta munkaran.
Jika engkau terus-menerus mengingkari kekuasaan Allah, mengingkari kekuatan Allah di alam ini. Jadi maksud saya ini, kita apa aja nanti bila kita kaya, ataukah kita tidak kaya tapi kita sudah berusaha, jangan kita putus asa dengan Allah. Kalau orang kaya jarang-jarang dong putus asa lah. Nah, cuma orang kaya tuh biasanya yang diukurnya kurangnya pendapatan. Nah, biasa dapat 1 miliar, dapat 800 juta, nah kurang 200 itu yang dipikirkan guru. Kalau orang fakir kan selalu tidak cukup. Jadi sama aja orang fakir orang kaya tuh orang lebih aja. Nah, yang penting hati kita lah. Nah, kita bisa mengingkari Tuhan, maka sebut saja kekayaan kita, hasil yang dapatkan ini semuanya karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takdir Allah. Makanya bahasa agama itu Masya Allah, semua ini kehendak Allah. Maka keingkaran, bila engkau berada pada kemungkaran, maka harusnya engkau menyadari ada benih kekuatan pada dirimu itu untuk mengingkari Tuhanmu. Maka baliklah keingkaran itu, balik, yaitu engkau bisa mengingkari dirimu yang penuh hawa nafsu itu. Nah, bahasa lainnya melawan hawa nafsu. Jadi kita ini ada sifat sifat melawan. Maka jangan sampai sifat melawan ini ditujukan kepada Allah, tapi tujukanlah sifat melawan ini melawan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Setan membisiki, tampulu tidak ada istri ini jar di rumah, baik ke kilometer situ jar. Nah, ya lah, kacau, yalah. Nah, paloi paloi apa nih? Melihat mangga orang bagus, ampalam tuh ramilan naiki paloi. Kira-kira orang ini tidak ada kan di belakang rumah orang. Nah, sifat buruk yang ada pada diri manusia. Naik ngambil mangga pakai bakul bipeh. Sekalinya ada orang keluar dari jendela, bukan keluar, menjenguk dari jendela, melihat ke belakang, wah ini tetanggaku jar, ini paloi ini jar, hawasnya paloi jar, mencuri mangga jar, kupadahkan non abah ikam jar, kusampaikan non orang tua ikam baru tahu nanti jar. Rupanya orang ini anak mengadu ke orang tua, iya ketahuan jar paloi ini, kayak apa nih? Lalu si paloi, bah jar, ketahuan bah itu turun bah jar, rupanya abahnya di pucuk. Berdua abahnya apa nak memberitahu lagi, takdir nih kedapatan orang lah. Ya kan, ini kacau bila sudah kayak gitu lah. Nah, hati-hati bermain-main sampai mana tar itu nih. Nah, diri kita ini kalau kita lihatkan, ini akan nanti melawan Allah. Jadi gunakan saja, kalau pisau di rumah itu jangan untuk berkelahi, jangan. Ngupas bawang bagus kelak, ngupas apa lagi guru, ngupas sayur, ngupas macam-macam bagus, tapi kalau untuk melawan berkelahi bahaya, orang luka orang. Ya lah. Nah, ini caranya bagaimana kita hati keingkaran, mengingkari takdir Allah, jangan. Nah, ini nyata nih, terima takdir Allah ini, jangan sampai kita melawan takdir Allah Subhanahu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah keimanan dan ketakwaan dan dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.